Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rekruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasrudin Umar MA atas tausiahnya dan juga sambutan. Kita beralih kepada tausiah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rekruta Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Darishuda MSI. Akan tetapi sebelumnya saya menyapa beberapa partisipan, hadirin dan hadirat. Ada keluarga besar mahasiswa Institut PTQ Jakarta, baik sarjana maupun pascasarjana. Juga ada Dr. Ahmad Juraidi Malkan, Profesor Dr. Salma Magalatung, Dr. Samsul Bahri Tanrere, Dr. Ahmad Sunan Haji. Juga ada saya lihat Bapak Teguh Prawiro MA, dosen DPK. Dan juga ada Dr. Desri Arwen dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan juga ada Dr. Kiai Haji Muhammad Muammar Bakri, Imam Besar Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, dan juga ada Kanda Dr. Muhammad Zain dari Kemenak RI. Dan mungkin banyak lagi yang lain, saya belum sempat sebut namanya, tanpa mengurangi hormat dan takzim. Kami persilakan kepada Profesor Undergurupta Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Darishuda MSI untuk menyampaikan tausiah. Silakan, Gurupta. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang saya hormati keluarga besar Banu Haji Hatim Sulaiman, keluarga Profesor Nasrudin Umar, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tetapi yang tampak ini adalah para ulama cendekiawan, sehingga terus terang ketika malam yang lalu langsung ditembak untuk memberikan tausiah, sebetulnya agak segan. Hanya saja mengingat salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza stansahaka fansahlah. Jika pada suatu saat Anda diminta untuk memberikan nasihat, tausiah, maka berikanlah semampu yang Anda bisa lakukan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini tentu saya tidak bisa menjelaskan sesuatu sedalam yang disampaikan oleh Profesor Nasar. Saya akan berbicara hal-hal yang ringan-ringan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita setiap hari pastilah membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita membaca ayat pertama atau ayat kedua, karena Al-Fatihah ini basmalah itu bisa dimasukkan sebagai bagian dari ayat, bisa juga tidak. Anggaplah kita masukkan sebagai ayat. Ketika kita membaca ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin itu kita terjemahkan Tuhan sekalian alam. Para mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan yang mana yang disebut Rabbul Alamin. Ada yang mengatakan Masiwallah, semua selain Allah. Ada yang mengatakan membagi ada alam malakut, alam jabarut, dan seterusnya. Ada yang sederhana, yang mengatakan bahwa Rabbul Alamin itu adalah alam yang akan dilewati atau alam yang dilewati oleh manusia. Nah, kalau kita ambil yang ini, ada 5 alam yang dilewati oleh manusia. Yang pertama, alam arwah. Kemudian alam rahim. Yang ketiga, alam syahada atau dunia. Yang keempat, alam barzah. Dan yang kelima, alam akhirat. Pada alam arwah, ketika
Tadi sudah disebutkan Pak Nasar bahwa roh manusia itu adalah sesuatu yang suci, dan nanti ini pula yang dari Allah kembali kepada Allah. Ulama sepakat bahwa jauh sebelum jasad kita diciptakan, roh itu sudah diciptakan terlebih dahulu dan berada di alam arwah. Tidak ada intervensi manusia dalam soal ini pada alam pertama. Seluruhnya diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita berada di alam rahim. Di alam rahim ini ada peran orang tua kita dan seterusnya. Ada yang menarik, Bapak Ibu hadirin yang mulia, di dalam rahim itu manusia yang sudah disatukan tadi dengan ruhnya, karena dalam pandangan Islam itu satu jasad, satu ruh. Sesungguhnya ia menikmati hidup di dalam. Dan janin itu ada pelajaran berharga dari Allah tentang janin ini. Ia diciptakan panca indera misalnya, tetapi belum dimanfaatkan. Pelajarannya adalah bahwa sebelum kita beralih ke alam yang lain, dari sebelumnya ke yang berikutnya, kita harus sudah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Andai kata janin itu protes kepada Tuhan, ya Allah, kenapa Engkau menciptakan aku mata, menciptakan aku mulut, hidung, dan sebagainya? Semuanya itu belum dimanfaatkan. Mulut belum dipakai untuk makan, karena kita makan lewat plasenta. Maka kira-kira Allah akan menjawab begini, wahai manusia, wahai janin, sesungguhnya Anda harus belajar bahwa sebelum beralih ke alam yang lain, segala sesuatu yang diperlukan dalam alam berikutnya itu harus sudah dipersiapkan. Kita tidak bisa setelah beralih baru mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, oleh sebab itu, panca indera yang sudah diciptakan itu belum berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi ini adalah persiapan untuk menghadapi alam berikutnya. Dan janin itu sesungguhnya, seandainya diberi pilihan, dia tidak mau keluar. Karena mereka sudah merasa mapan berada di dalam itu, disuplai semua makanannya, segala sesuatu yang diperlukan sudah dia mendapatkan dari ibunya, meskipun mereka belum punya kesadaran, karena tentunya ini juga bagian dari anugerah Allah. Seandainya janin itu diberi kesadaran, yang menderita itu adalah ibunya, karena bisa jadi nanti di dalam itu dia akan memegang-megang jantung ibunya, memegang organ-organ bagian tubuh dalam, tetapi diberikan tidak sadar sehingga itu tidak terjadi. Yang ada adalah keluhan. Andai kata diberi pilihan tidak mau keluar, hanya karena tambah besar sehingga mereka susah hidup di dalam. Tetapi andai kata diberi pilihan, dia tidak mau keluar. Itu sebabnya dalam Al-Quran itu, surah An-Nahl, surat ke-16 ayat 78, itu disebutkan, Wallahu akhrajakum. Jadi yang mengeluarkan itu adalah Allah. Bukan si bayi itu sendiri. Jadi Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Min butuni ummahatikum. Dan menariknya bahwa kata butun di situ dipakai oleh Allah untuk menampung orang-orang yang lahir dalam bentuk atau dengan cara sesar. Jadi tidak disebutkan bahwa engkau lahir dari tempat lahir itu, tetapi Allah mengatakan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, sehingga orang yang disesar juga sudah tertampung dalam ayat itu. Begitu bayi itu lahir, langsung bisa menangis. Tangis ini adalah untuk memfungsikan organ-organ tubuh yang tadinya belum berfungsi dengan baik, mulai jadi dengan tangisan pertama itu, lalu paru-parunya mengembang. Jadi tangisan itu membuat paru-paru berkembang dan mulai menghirup udara yang ternyata lebih nikmat daripada ketika berada di dalam rahim. Jadi ternyata kemapanan itu
manusia sering tidak mau beralih dari kemapanan. Meskipun sesungguhnya ketika orang beralih, baru dia menyadari bahwa ternyata alam berikutnya ternyata lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian ketika manusia lahir, dia berada pada alam syahadah, alam nyata atau alam dunia. Kita secara bertahap tumbuh kembang, diberikan masa persiapan oleh Allah sampai masa balik, al-bulugh. Barulah pada saat kita balik, Allah mengaktifkan, kalau ilustrasinya itu, kalau ada pesawat terbang itu ada black box-nya itu. Ada kotak hitam. Kotak hitam itu berfungsi untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi, percakapan, apapun yang terjadi akan dicatat oleh black box itu. Dan pada saat manusia mencapai usia balik, kira-kira black box-nya itu diaktifkan oleh Allah sehingga akan merekam semua perbuatan baik, perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Di mana beradanya kita tidak perlu tahu, black box itu di mana adanya dalam pesawat, tetapi yang terpenting adalah fungsinya adalah mencatat semua aktivitas apapun yang kita lakukan, dan itu kapan dibukanya? Pesawat itu kalau sudah berakhir, tidak jadi pesawat lagi, barulah dibuka. Selama pesawat itu masih berfungsi, dia tidak akan dibuka. Maka dibuka itu seperti gambaran itulah surat amal manusia nanti akan dibuka di yaumil hisab. Perjalanan hidup manusia di dunia ada 3 grade. Jadi setelah masa al-bulugh itu, manusia itu akan tetap terbagi menjadi 3 kategori. Ini kita bisa baca dalam surat ke-35, surat Fatir, ayat 32. Wa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Surah 35 32. Manusia itu ada yang berkategori zalimul li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka dalam kehidupan dunia ini, dia tahu kebaikan-kebaikan itu, dia tahu kewajiban-kewajiban itu, tetapi enggan untuk melakukan. Zalimul li nafsi, dia menganiaya dirinya sendiri. Atau dia tahu keburukan-keburukan itu, maksiat itu, tetapi tetap melazimkan dirinya dalam perbuatan itu. Zalimul li nafsi. Dia tahu khamr itu, narkoba itu berakibat buruk, haram, tetapi tetap melazimkan diri dalam hal itu, maka dia zalimul li nafsi. Lalu ada yang kedua, yang muqtasid. Muqtasid itu sedang-sedang. Dia melakukan hal-hal baik tetapi bukan yang terbaik. Kadangkala hanya sekedar untuk menghindarkan diri dari kewajiban. Jadi kalau sholat, tapi sunah-sunahnya enggak. Dia tahu mana yang wajib-wajibnya, itulah yang dilakukan. Kadangkala terjerumus pada hal-hal yang buruk tetapi dia segera kembali. Muqtasid. Lalu ada yang sabiqun bil khairat. Mereka yang berpacu dengan waktu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dia dalam hidupnya tidak pernah terjerumus pada hal-hal dosa besar. Karena selalu teringat bahwa kehidupan ini adalah bersifat sementara. Dan grade ini bukan hanya dalam persoalan peribadatan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dengan gampangnya begini, kalau sholat Jumat saja, hari Jumat, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan melihat ada 3 grade ini. Orang yang zalim li nafsi, Bapak-bapak yang katakanlah pergi ke kantor atau aktivitas, kalau hari Jumat itu dia mendengarkan azan, tapi tidak tergerak hatinya untuk pergi ke masjid untuk sholat Jumat.
Ini dalam situasi normal ya. Kalau dalam soal PPKM darurat mungkin berbeda. Dia bisa jadi berkendaraan, dia dengarkan khutbah, dia dengarkan iqamah, dia dengarkan orang sholat, tetapi sama sekali tidak tergerak hatinya untuk mampir sejenak menunaikan kewajibannya. Zalimul li nafsi. Kalau yang muqtasid, kalau dia mendengarkan azan, dalam pikirannya itu begini, itu baru azan, itu masih lama, khutbahnya ada 2 kali. Dia sudah dengar khutbah pertama, masih bergerak dia, masih berjalan dia, sampai dengar masjid lagi berikutnya, itu baru khutbah kedua. Masih lama itu, tunggu aja. Berlanjut lagi, sampai sudah dengar iqamah, barulah dia mampir. Dia biasanya dapat di emperan-emperan masjid itu. Itu muqtasid. Dia melakukan, tapi bukan yang terbaik. Ada yang grade tertinggi, yaitu sabiqun bil khairat. Jadi kalau orang sabiqun bil khairat itu, baru bangun tidur, dia sudah mengingatkan dirinya bahwa hari ini hari Jumat. Dia mandi sunnah. Boleh jadi setelah mau berangkat ke kantor, dia sudah pisahkan sedekahnya buat amal nanti di kotak infak misalnya. Dia sudah siapkan itu. Ketika pergi ke kantor, dia tidak menunggu azan. Seandainya pekerjaannya tidak mengharuskan ia tetap di tempat, dia akan berusaha untuk datang ke masjid lebih awal sebelum khotib naik mimbar. Masuk masjid, dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, tahiyat masjid, awal Quran, sholat intizar. Sholat intizar itu sholat menunggu khotib naik mimbar. Semua sunnah-sunnah itu dilakukan dengan baik. Wudhunya saja, fasbagal wudhu, mereka wudhunya dengan baik, rapi, dan seterusnya. Dia lakukan yang terbaik. Orang yang seperti ini namanya sabiqun bil khairat. Mereka berpacu dengan waktu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam kehidupan pekerjaan sesungguhnya, kita ini juga berada pada salah satu dari posisi itu. Jadi ada orang bekerja di kantor, kalau orang zalimul li nafsi, katakanlah misalnya diminta oleh atasannya untuk membuat satu pekerjaan. Bikin surat lah yang gampangnya. Orang yang zalimul li nafsi, ketika atasannya menyuruh untuk melakukan itu, dia dengar, tapi dia santai saja. Dan akhirnya dia tidak melakukan itu. Atasannya terpaksa menyuruh orang lain. Orang ini adalah zalimul li nafsi. Kalau ada daftar perampingan karyawan, maka dia berada di urutan pertama orang seperti ini. Zalimul li nafsi. Ada yang muqtasid. Muqtasid itu kalau dia diperintah oleh atasan, tolong bikinkan surat ini. Dia tidak kesempatan pertama. Dia pergi dulu ngopi di kantin dan sebagainya. Ketika atasannya bertanya untuk kedua kali, barulah dia lakukan. Setelah dia mengetik, di print out, dia letakkan saja di samping printer itu. Ketika atasannya bertanya untuk ketiga kali, barulah dia antarkan itu. Jadi bukan yang terbaik. Tapi kalau orang yang sabiqun bil khairat, istilahnya belum selesai perintah itu, belum selesai kata-kata atasannya memerintah, dia sudah action. Dia melakukan yang terbaik, dia mengetik dengan baik, dia print dengan baik, dia masukkan ke dalam map, lalu diantarkan ke ruang atasannya yang memerintahnya tadi. Ketika dia melihat map-map di atas meja atasannya tidak rapi, dia rapikan itu. Ketika melihat kursi-kursi berantakan dalam ruang atasannya, dia rapikan itu. Dia melampaui dari tuntutan tugasnya. Orang seperti ini namanya sabiqun bil khairat. Mereka yang berpacu dengan waktu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini dalam ayat itu disebutkan dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang sabiqul khairat itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Al-fadlul kabir, kemuliaan yang tinggi, yang agung. Sehingga setiap manusia yang berupaya untuk berada pada grade tertinggi, sabiqun bil khairati biiznillah, mereka yang berpacu dengan waktu dalam melakukan kebaikan-kebaikan, mereka inilah yang
beruntung. Dan itulah yang tadi disebutkan oleh Prof. Nasar, orang yang terbiasa berlatih mati dan sebagainya, dia tidak takut mati karena dia tahu betul bahwa dia telah melakukan selama ini kebaikan-kebaikan, sehingga dia, kalaupun ada kekhawatiran-kekhawatiran, karena kematian itu pastilah semakin mapan orang dalam kehidupan duniawi itu semakin tidak mau beralih. Jadi kalau bergelimang pada kehidupan duniawi, sudah mapan dalam kehidupan duniawi, dia semakin takut untuk beralih. Sebagaimana bayi tadi, dia tidak mau beralih. Tetapi dia tidak tahu bahwa ternyata kehidupan sesudah itu, kehidupan alam berikutnya, ternyata lebih baik. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fussilat, surat ke-41 ayat 30 itu, bahwa innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang kalau tadi dalam kehidupannya itu dia memang sudah dalam kehidupannya, dalam dirinya itu adalah Allah. Dia kalau istilahnya Pak Nasir itu melihat sesuatu yang terlihat ada Allah. Kemudian istiqomah dalam kehidupan itu, dalam kondisi itu, maka di akhir hayatnya, ya, karena pada akhir hayat itu adalah bagian yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Jadi kalau orang tadi tidak terlatih untuk mati, tidak terlatih mengucapkan la ilaha illallah, itu juga akan susah nanti di akhir itu. Tapi ketika dia qalu rabbunallah, dan ini konsisten istiqomah terus dalam kehidupannya, mengimplementasikan keimanannya itu dalam kehidupan sehari-hari, maka yang turun itu adalah bukan jin, bukan setan. Karena setan itu dia mencari kesempatan terakhir. Itu sebabnya kalau kita lihat kitab-kitab tasawuf itu banyak orang yang terperdaya pada masa-masa kritis itu. Di akhir hayat itu. Maka datang yang bagi orang beriman, bagi orang yang terbiasa tadi istiqomah dalam kehidupannya, sudah terbiasa mati dalam kehidupannya, maka yang datang adalah malaikat. Apa yang disampaikan? Allah takhafu. Jangan takut, jangan khawatir. Itu kalau dalam bahasa psikologi itu ada namanya anxiety, kecemasan. Jadi yang disebut kecemasan itu adalah jika sesuatu yang kita tidak suka, kita tidak senangi, yang kita pastikan itu terjadi, nah itu timbul namanya anxiety itu, kecemasan. Seorang yang mau ujian doktor, dia tahu bahwa pasti akan terjadi karena sudah persiapannya sudah ada dan sebagainya. Ini kawan-kawan banyak yang apa ini tadi disebut moderator ada mahasiswa S3 ya. Nah, itu nanti anxiety Anda itu pada saat-saat menjelang ujian yang dipastikan bahwa ujian itu pasti akan dilewati, akan terjadi, maka sebelumnya pasti tetap ada kecemasan itu. Tapi ada orang yang bisa mengelola kecemasan itu menjadi sesuatu yang baik. Jadi terus dia bisa redakan. Itu kata khauf di situ. Khauf itu bisa diartikan nanti kita bisa lihat perbedaan antara khauf dengan al-khasyah. Tetapi dalam konteks kematian ini, surah Fussilat tadi, itu lebih diartikan sebagai kecemasan. Jadi dia manusia itu tahu bahwa suatu saat saya akan mati, dia tahu persis. Maka sebelumnya itu ada al-khauf, ada kecemasan. Nah, kalau kesedihan itu, bila sesuatu yang kita tidak suka, apalagi misalnya penderitaan atau hal-hal lain yang kita tidak suka, kemudian sudah terjadi, itu yang al-huzn. Jadi, jangan bersedih. Ya. Tetapi orang yang tadi sudah terbiasa mati sebelum mati, yang mengucapkan, mengimplementasikan keimanannya kepada Allah, kemudian istiqomah dalam keimanan itu, maka malaikat datang, tidak usah bersedih. Kira-kira itu pengujinya kalau dokter itu nggak usah bersedih. Saya akan menanyakan yang gampang-gampang sajalah. Nah, kira-kira begitu. Dia turun tuh anxiety-nya itu. Dan dia tidak bersedih. Kenapa? Karena pada saat ujian dia bisa menjawab dengan baik dan seterusnya. Sehingga di ujungnya itu, yang keduanya itu, dia tidak ada al-huzn. Al-hazn ya. Nah, jadi
Dan ditambahkan begini, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sudah, saya akan berikan kabar gembira bahwa Anda akan ditempatkan di tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatun Naim. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya tidak berlama-lama karena kalau biasa khutbah di masjid itu dalam masa pandemi itu sudah ada tulisan di situ, jangan lebih dari 10 menit. Nah, khutbah harus disingkat. Oleh karena itu malam ini saya juga ingin menyelesaikan. Sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.